Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan kebaikan-kebaikan yang itu semua adalah merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas dari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkaitan dengan al-usulul thalathah atau thalathatul usul, yaitu 3 pondasi yang harus setiap seorang muslim itu memahami dan seorang muslim harus mengamalkan di dalam kesehariannya. Dan seorang muslim harus betul-betul yakin terhadap 3 pondasi yang harus kita ketahui ini, di mana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan beberapa perkara yang harus kita ketahui sebagai bentuk muqaddimah, sebagai bentuk pembukaan sebelum beliau menjelaskan tentang al-usulul thalathah. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, kata beliau, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa makna ya'budun ay yuwahhidun. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam, ketahuilah oleh engkau, ketahuilah oleh kita semua. Dan ini adalah merupakan cara bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menarik perhatian kita. Sebelum beliau menjelaskan sesuatu yang penting, beliau mengajak kita untuk kita fokus, i'lam, ketahuilah oleh engkau. Coba rungokke, coba dengarkan, coba diperhatikan apa yang akan saya sampaikan. Kemudian beliau mengatakan, arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kalian semua atau kepada kita semua untuk senantiasa kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kebiasaan para salafus saleh. Bagaimana
para salafus soleh dan para ulama mereka mendoakan murid-murid mereka. Dan ini menunjukkan talatuf, bagaimana lembutnya seorang yang mengajarkan ilmu kepada muridnya. Di kesempatan-kesempatan yang kemarin beliau mendoakan i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmati. Dan sekarang beliau mendoakan kita arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk kita senantiasa melakukan ketaatan. Karena seorang muallim, seorang pengajar, dia harus punya sifat rahmat kepada murid-muridnya. Harus punya sifat kasih sayang kepada murid-muridnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Rasul. Dan Rasul adalah seorang guru. Rasul adalah seorang muallim, pengajar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Rasul dengan sifat apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul itu datang dari kelompok kalian, dari jenis kalian manusia. Ini yang harus kita pahami. Dan karena jenis manusia, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sifat apa? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu ngerasa berat dengan apa yang kalian rasakan. Makanya seorang guru harus merasakan beratnya apa? Apa yang dirasakan oleh seorang murid. Dan seorang guru harus punya semangat yang begitu tinggi untuk memberikan manfaat kepada seorang murid. Dan seorang guru itu harus punya sifat rahmat, sifat kasih sayang kepada seorang murid. Ini sifat seorang guru yang Allah Subhanahu wa taala sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tersebut. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya dengan apa? Dengan berdoa, arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kita senantiasa menjalankan ketaatan. Kemudian beliau menjelaskan annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah adalah merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanifiyah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh para anbiya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim ini agamanya adalah merupakan agama Hanifiyah. Apa sih agama Hanifiyah itu? Agama Hanifiyah itu adalah merupakan agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah itu adalah merupakan agamanya Nabi Ibrahim. Apa itu Hanifiyah? An ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Hanifiyah itu adalah merupakan apa? Adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan seluruh peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan agama Hanifiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita mengikuti agama Nabi Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wattabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah agama Ibrahim, yang agamanya Ibrahim itu apa? Hanifah. Apa itu Hanifah? Lurus. Hanifiyah itu artinya lurus, selalu condong kepada yang namanya tauhid dan menjauhi dari yang namanya kesyirikan. Itu adalah merupakan agama Hanifiyah. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mereka itu ngaku-ngaku loh bahwasanya agamanya Nabi Ibrahim itu adalah merupakan agama mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah di dalam surat Ibrahim, di dalam surat Al-Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
Ketika orang-orang Yahudi, mereka mengaku bahwasanya apa? Nabi Ibrahim itu, yang Nabi Ibrahim adalah merupakan bapak kami, itu agamanya Yahudi. Orang-orang Nasoro juga mengatakan bahwasanya Ibrahim ini agamanya adalah merupakan apa? Nasoro. Allah Subhanahu wa taala bantah di dalam surat Al-Imran dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan di ayat yang setelahnya siapa sebenarnya yang paling berhak untuk dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala membantah Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, Nabi Ibrahim itu bukan Nasoro, tapi Nabi Ibrahim itu agamanya Muslim, hanif, lurus, dan bukan termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Inna aulan nas bi Ibrahim. Sesungguhnya orang yang paling berhak ngaku dekat dengan Nabi Ibrahim, orang yang paling berhak ngaku mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lalladzina tabauh, yaitu orang-orang yang mengikuti apa? Perjalanan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala enggak anggap pengakuan itu sebagai apa? Sebagai pengakuan. Percuma ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah kita mau ngaku-ngaku salafi. Ya kan? Kalau apa? Sikap kita enggak pernah mengikuti bagaimana para salafus saleh dahulu. Percuma kita mau ngaku-ngaku bahwasanya kita ngikutin ini dan itu. Tapi apa? Kita tidak pernah mengikuti apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ibrah. Orang Yahudi itu ngaku apa? Ibrahim itu agamanya Yahudi. Saya itu pengikut Nabi Ibrahim. Orang Nasoro juga ngaku. Saya pengikut apa? Nabi Ibrahim. Tapi dibantah semuanya pengakuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna aulan nas. Orang yang paling berhak untuk mengaku mengikuti Nabi Ibrahim. Siapa mereka? Lalladzina tabauh, yaitu orang-orang yang mereka apa? Mengikuti perjalanan Nabi Ibrahim. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, wattabi' millata Ibrahim hanifa, ikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang paling layak untuk kita kerjakan bagaimana kita mengikuti perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam? Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Ini agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Illa alladzi fatarani. Kecuali apa? Kecuali beribadah kepada Zat yang menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat adalah merupakan kalimat yang terkandung di dalamnya makna la ilaha illallah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi mengatakan innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah semuanya, itu makna dari apa? La ilaha. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar di atas muka bumi ini. Illalladzi fatarani, kecuali Zat yang menciptakanku. Itu adalah merupakan makna dari kalimat apa? Illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, apa kata Allah? Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha hak. Sedangkan yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan peribadatan yang batil. Semuanya Pak, siapapun itu. Karena masuk di dalam kalimat min dunihi, selain Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalamnya ya jin, ya para malaikat, ya para anbiya, masuk ke dalamnya manusia, masuk ke dalamnya harta, masuk ke dalamnya hawa nafsu. Semuanya berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Semuanya berlepas diri dari apa? Bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam ayatnya.
Oleh karena itu, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau mengatakan annal hanifiyyata millata Ibrahim, Hanifiyah, yang itu adalah merupakan agama Ibrahim yang kita diperintahkan oleh Allah untuk kita mengikutinya. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad agar apa? Agar engkau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah merupakan perjalanan yang lurus. Selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu contoh di dalam beragama, Pak. Contoh di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu sebagai contoh yang begitu luar biasa. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim begitu luar biasa. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ujian Nabi Ibrahim itu lengkap, Pak. Ya kan? Bagaimana beliau diuji dengan bapaknya, diuji dengan kaumnya, ya, diuji dengan bapaknya. Bapaknya malah justru yang bikin patung, ya kan? Kaumnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, dilemparkan dengan manjanik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dikeluarkan dari kampungnya. Subhanallah. Perjalanan yang begitu luar biasa untuk apa? Untuk Nabi Ibrahim alaihissalam bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa. Kita alhamdulillah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Masjid enggak ditutup, kita beribadah enggak ada yang ngelarang. Taklim juga enggak ada yang ngelarang. Ini nikmat yang begitu besar. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah ditentang. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah justru malah dilemparkan ke dalam api. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berjalan dengan dakwahnya, dengan tauhidnya, diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tauhid yang begitu luar biasa. Yaitu apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri, istrinya yang dicintai, anak yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala enggak mau disekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Gak mau Allah Subhanahu wa taala, gak ridho Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sampai umur tua Pak, Nabi Ibrahim itu nunggu anak, Pak. Ya kan? Karena dengan istri pertamanya gak punya anak. Ketika nikah kemudian dikasih sama Allah Subhanahu wa taala anak, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan istrinya dan anaknya di kota Mekah. Tidak ada apa-apa di sini. Makanan nggak ada, minuman juga nggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu banyak di dalam surat Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya sudah beranjak dewasa, mulai lucu-lucunya, sudah mulai bisa bantu Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat lagi. Untuk apa? Untuk menyembelih anaknya. Inni ara fil manami azbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini ujian yang begitu luar biasa. Ujian cinta Nabi Ibrahim alaihi salam itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Nabi Ibrahim alaihi salam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Baqarah, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim berhasil Pak menyempurnakan ujian-ujian tersebut. Ujian dengan bapaknya berhasil, ujian dengan kaumnya berhasil, ujian dengan dikeluarkan dari kampungnya berhasil Nabi Ibrahim, ujian dengan istrinya berhasil, ujian dengan anaknya begitu luar biasa berhasil. Makanya Nabi Ibrahim itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'atammahun. Disempurnakan ujian-ujian tersebut oleh Nabi Ibrahim. Dan inilah kehidupan. Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja ujiannya begitu luar biasa dan diselesaikan ujian-ujian itu satu diselesaikan. Karena memang ujian ini, kehidupan kita ini memang kehidupan ujian. Kalau kita nggak pengen diuji, udah usah urip nang dunya, Pak. Kalau kita sadar kalau kita itu hidup di dunia dan kita sadar bahwasanya dunia ini adalah merupakan tempat ujian. Kalau diuji, harus usah ngeluh. Oh lagi ujian kok ngeluh. Kalau nggak pengen diuji,
Ya kita harus sadar. Makanya kalau kita diuji, kalau kita ngeluh, coba ditempelin sendiri. Sadar, kamu itu di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya untuk apa, Pak? Untuk apa? Liyabluwakum. Tujuannya memang untuk menguji kita. Kita ini diuji, gitu loh. Kita ini diuji dengan istri, kita diuji dengan anak, kita kadang diuji dengan orang tua, kita diuji dengan tetangga, kita diuji dengan kerjaan, kita diuji dengan rezeki, kadang juga diuji dengan guru. Kita ini harus sadar kalau kita itu hidup di dunia ini untuk apa? Untuk diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita sadari. Makanya kalau kita sadar kalau kita diuji dan kita sebagai seorang mukmin, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. Perkaranya orang mukmin itu semua mengherankan, ajib kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya membawa kebaikan. Dan itu enggak terjadi kecuali bagi orang-orang yang beriman saja. Kalau orang mukmin ditimpa baik, diuji kebaikan, ya dia bisa bersyukur. Diuji dengan yang kesulitan, dia bisa bersabar. Diuji dengan dosa, dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan orang mukmin. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus betul-betul mengikuti bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beragama. Bagaimana hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kuat untuk mentauhidkan Allah. Dan itu semua dilewati ujian-ujian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadang kita subhanallah diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan istri, ya kan? Mana yang cinta yang harus didahulukan? Cinta istri atau cinta Allah? Kadang kita harus babak belur, Pak. Kadang kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala cinta anak sama cinta Allah, kita harus gak karu-karuan. Kadang kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala cinta Allah dengan cinta dunia kita, dengan pekerjaan kita. Kadang kita ambruk. Ya. Bagaimana kita mau mengikuti ittabi' millata Ibrahim? Bagaimana kita mau mengikuti agama Hanifiyah? Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disifati sama Allah ini dengan sifat yang begitu luar biasa. Bagaimana Allah mensifati Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl? Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu disebut umat, Pak. Meskipun Nabi Ibrahim sendiri, tapi kekuatan Nabi Ibrahim itu kekuatan umat yang besar. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi Ibrahim itu ummah. Padahal Nabi Ibrahim berjalan sendirian, mentauhidkan Allah sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mulai berdakwah, ketika mulai mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membantu Nabi Ibrahim? Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan Nabi Ibrahim itu umat. Kita umat yang katanya 2 miliar. Ya kan? Katanya umat muslim 2 miliar banyaknya atau mungkin lebih dari itu. Tapi subhanallah, karena kita nggak mentauhidkan Allah, akhirnya apa? Kita nggak punya kekuatan. Kita zabat, kita kayak bui, nggak punya harga diri, ditindas, gampang diombang-ambingkan, gampang diterpa isu. Nggak bisa kita kuat di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam satu orang, Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah. Dan bagaimana sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang kunut, yang senantiasa apa? Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang hanif, lurus, selalu mentauhidkan Allah, ketemu sama kesyirikan menjauh, ketemu sama kesyirikan menjauh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa, wajnubni wa baniya apa? Anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan kesyirikan itu sejauh-jauhnya. Yang namanya wajnubni itu apa? Kalau syirik itu ada di timur, saya di barat, gak usah ketemu dengan yang namanya kesyirikan. Jangan main-main terhadap yang namanya kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari apa? Dari yang namanya kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin,
dan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini agama yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Bagaimana Nabi Ibrahim menjadi orang yang kunut, mentauhidkan Allah, kembali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak agama yang kita diperintahkan untuk kita mengikutinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah." Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh, ojo tanggung-tanggung, Pak. Kalau kita mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk beneran menjadi hamba Allah yang sukses. Makanya kan kita itu harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sukses, dan saya sering sampaikan. Ciri-ciri hamba yang sukses apa, Pak? Wis lali, Pak. Enggak, wis lali. Apa, Pak? Hamba yang sukses yang seperti apa? Subhanallah, banyak yang lupa, Pak. Kenapa, Pak? Hamba yang sukses, Pak? Oh, itu kesuksesan secara umum. Sekarang hamba yang sukses. Seorang hamba yang sukses itu yang seperti apa, Pak? Orang hamba yang sukses itu yang tahu kalau dirinya hamba itu hamba yang sukses. Gitu. Kan saya pernah contohkan, pembantu yang sukses itu pembantu yang seperti apa? Kan seperti itu. Pembantu yang sukses itu yang tahu kalau dirinya pembantu, Pak. Dikon-kongkon, disuruh-suruh, apa kalau dia tahu kalau dirinya pembantu? Manut. Nggih, Bos. Kan? Nggih, Pak. Nggih, Bu. Kan itu yang pembantu yang sukses. Gitu loh. Itu adalah pembantu yang sukses. Kalau seorang pembantu lupa kalau dirinya pembantu, dikongkon, disuruh, gitu loh. Ndak wis, ibu aja yang pergi. Gitu. Disuruh untuk cuci baju, ibu saja yang cuci baju, saya tak duduk-duduk saja. Dia lupa kalau dirinya pembantu. Nah, hamba yang sukses itu adalah hamba yang tahu kalau dirinya hamba. Pak, kita harus sadarkan diri kita. Makanya kita ini banyak lalainya, kata gitu, banyak keblingernya kita ini, Pak. Kadang kita lupa kalau diri kita hamba, dikonsolat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah. Gimana kita kadang? Kadang kita lupa kalau kita hamba, engkau ya Allah. Gitu kan? Kadang kita disuruh untuk melakukan ketaatan, kadang kita masih apa? Nanti ya Allah. Kita dilarang jangan melakukan ini. Lali kalau diri kita hamba. Justru malah apa? Kita lakukan itu. Ya kita terus menjadi setiap harinya, coba kita sebelum tidur, kita mikir, aku ini hari ini jadi hamba yang sukses atau enggak sih? Gitu. Aku sudah bermaksiat kepada Allah. Kalau bermaksiat kepada Allah, ya berarti aku enggak sukses hari ini. Gitu. Kalau aku enggak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti aku menjadi seorang hamba yang gagal. Kenapa? Kadang aku lupa kalau diriku hamba. Lupa kalau diri kita adalah seorang hamba. Makanya ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika beliau mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahim. Hanifiyah adalah merupakan agama Ibrahim. Apa sih agama Hanifiyah? Agama tauhid. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikhlaskan seluruh perkara agama ini untuk Allah. Dan ini adalah merupakan agama seluruh para anbiya, Pak. Para anbiya semua itu adalah merupakan agama tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat seorang rasul, yang seorang rasul tersebut itu yang didakwahkan apa? An i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah sesembahan selain Allah. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. An i'budullah illallah, wajtanibut taghut la ilaha. Tidak ada sesembahan yang hak di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan agamanya para anbiya. Dari sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam alaihi salam diturunkan hingga akhirnya sampai Nabi Muhammad, agama mereka adalah merupakan agama tauhid. Agama mereka adalah merupakan agama yang satu. Meskipun syariatnya berbeda-beda. Tapi inti dari ajarannya adalah merupakan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala semata. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala semata, itu adalah merupakan inti dari ajaran para anbiya
yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita beragama dengan agama yang seperti itu. Makanya beliau mengatakan wabidalika, dan dengan itu, yaitu dengan tauhid ini, amarallahu jami'an nas, Allah memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepada Allah. Dan sebelum ayat ini, Pak, sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan yang paling bermanfaat buat orang beriman. Peringatan apa yang paling bermanfaat? Peringatan yang paling bermanfaat itu ya peringatan tauhid ini. Ini peringatan yang paling bermanfaat bagi orang yang beriman. Kita diingatkan bahwasanya apa? Kita berada di dunia ini untuk kita beribadah kepada Allah. Kita berada di dunia ini untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala gandengkan ayat tauhid ini dengan ayat apa? Dengan ayat rizki. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kenapa? Karena banyak yang mengganggu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu urusan apa? Urusan rizki. Kadang orang berani rela untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala cuma gara-gara apa? Cari rizki. Makanya Allah peringatkan, ma uridu minhum mir rizkin. Aku itu enggak pengen kamu itu memberikan rizki kepadaku. Tapi apa? Allah yang memberi rizki kepada kita. Seperti yang tadi saya sampaikan di pengajian subuh. Gitu kan? Hikmahnya Allah, maha alimnya Allah, maha rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngasih umur kita sampai seberapa, pasti Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan rizki kita itu sampai ajal itu sampai kepada kita. Itu sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ngambil sebab, tinggal kita ngambil apa? Ngambil cara bagaimana kita mendapatkan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa makna ya'budun, dan adapun makna ya'budun ay wahidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu ma amara bihi at-tauhid, dan yang paling agung dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah merupakan perkara tauhid, Pak. Ini adalah merupakan perkara yang sangat agung. Seluruh para anbiya, agama mereka yang mereka dakwahkan adalah merupakan apa? Urusan tauhid. Yang mereka peringatkan adalah merupakan perkara kesyirikan. Karena itu adalah merupakan lawan dari tauhid. Apa itu tauhid? Kata beliau, ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kita itu harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Nah, ibadah itu apa, Pak? Kadang kita itu nggak tahu ibadah itu apa. Dikira ibadah itu cuma sholat, puasa, haji, umroh, zakat, sedekah. Itu dikira ibadah itu hanya sekedar itu saja. Enggak. Ibadah itu sangat luas, Pak. Nah, karena ibadah itu sangat luas dari definisinya, dan kita akan tahu makna dari ibadah dan macam-macam ibadah tersebut. Ibadah-ibadah tersebut itu harus diesahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam jenis ibadah tersebut. Dan insya Allah nanti beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan menjelaskan kepada kita tentang makna ibadah dan jenis-jenis dari ibadah tersebut. Ifradullahi bil ibadah wa a'dhamu ma naha anhu asyirk, dan yang paling besar dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kesyirikan. Kesyirikan ini adalah merupakan perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang. Apa itu? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu seseorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Disekutukan Allah, disamakan Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil dari itu semua ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Nanti kalau Bapak-bapak belajar bahasa Arab, Pak, Bapak-bapak akan tahu di situ syai'a. Ya kan? Nanti kalau sudah belajar nahwu, Bapak-bapak akan tahu makrifat sama nakirah. Ya kan? Sudah pernah belajar, Mas? Zaman sudah pernah dapat kan, Mas? Makrifat sama nakirah. Apa perbedaan makrifat sama nakirah? Ternyata nakirah maknanya lebih umum. Nah, di sini syai'a itu kalau kita belajar bahasa Arab, makanya kalau belajar bahasa Arab ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita langsung paham maknanya. Ketika Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Syai'a di sini nakirah. Sudah nakirah, dia berada di konteks nafi yang bermakna umum. Apapun itu, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mau ibadah kepada jin, malaikat, para anbiya, jangan sekutukan Allah dengan dunia, jangan sekutukan Allah dengan bojo, jangan sekutukan Allah dengan suami, jangan sekutukan Allah itu dengan harta. Itu masuk ke dalam kalimat syai'a ini. Maka itulah pentingnya bahasa Arab. Monggo, Pak. Nggih, kok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. Bismillah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memulai ketika beliau melanjutkan kata beliau fa idza qila laka, kalau seandainya dikatakan kepadamu nanti mal usulus salatatul lati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Faqul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai kitab ini
dan memulai risalah yang dari sini sampai hingga akhirnya yang sampai belakang nanti, itu adalah merupakan jawaban dari pertanyaan ini. Ketika beliau mengatakan, apabila dikatakan kepadamu apa 3 pondasi yang wajib bagi seorang manusia itu untuk mengetahuinya, maka katakan ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu makrifatnya seorang hamba kepada Rabbnya dan makrifatnya seorang hamba dengan agamanya dan makrifatnya seorang hamba dengan nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara ini, wanifillah rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan 3 pertanyaan yang setiap orang itu pasti akan ditanya tentang 3 hal ini. Dan ketika orang ditanya oleh malaikat dengan 3 pertanyaan ini, manusia itu hanya terbagi menjadi 2. Orang-orang yang mereka betul-betul kenal dengan Allah, kenal dengan agama, dan kenal dengan nabinya. Dia akan menjawab Rabbi Allah wa dini Islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang betul-betul kenal. Kenal dengan Allah di dunia, dia beribadah kepada Allah. Kenal dengan agamanya, dan dia berpegang teguh dengan agamanya. Kenal dengan nabinya, dan dia mencontoh nabinya di dalam perjalanan dia di dunia. Orang ini akan bisa jawab. Berbeda dengan kelompok yang kedua. Yang kelompok kedua ini adalah kelompok yang Allah Subhanahu wa taala katakan humul murtab. Mereka adalah orang-orang yang nggak bisa jawab. Masuk ke dalamnya orang-orang musyrik. Masuk ke dalamnya orang-orang munafik. Masuk ke dalamnya orang-orang yang muslim. Saya katakan yang muslim, tapi apa? Mereka hanya taklid di dalam pengenalannya kepada Allah, kepada nabinya, dan kepada agamanya. Lek bahasanya orang sekarang mungkin apa? Islam KTP kan? Islam KTP. Betapa banyak orang ngomong Islamnya Islam KTP. Maksudnya apa? Tidak kenal sama Allah. Katanya beragama Islam, tapi nggak pernah berpegang teguh dengan Islam. Katanya mengikuti Nabi, tapi nggak pernah dijalankan di dalam kehidupan sehari-harinya. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka akan menjawab ketika ditanya, la adri. Dia menunjukkan kebingungannya dan dia mengatakan apa? La adri, saya nggak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku cuma dengar manusia mengatakan bahwasanya Rabb itu adalah Allah, aku katakan Allah. Aku dengar manusia bahwasanya agama itu Islam, maka aku katakan agamaku Islam. Aku dengar bahwasanya Nabi itu adalah Muhammad, dan aku juga mengikuti bahwasanya apa? Nabiku juga Muhammad. Ini orang-orang yang bingung. Orang-orang yang nggak pernah bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Padahal kita nanti semua akan ditanya, setiap kita. Nggak pernah akan ada yang lolos dari pertanyaan tersebut. Ketika apa? Seorang hamba dimasukkan ke dalam liang kubur, ya kan? Kemudian apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atanil malakan, datang kepada seorang tersebut 2 malaikat, fayujlisani, kemudian didudukkan, kemudian ditanya, marrabbuka. Yang bisa jawab selamat. Dibentangkan kuburannya. Dibukakan pintu, salah satu dari pintu surga, dan dia mengatakan ajil, ya Allah segerakan kiamat. Sedangkan orang yang nggak bisa jawab dengan kalimat ha, maka dipukul dengan pukulan yang begitu keras, yang kata Rasulullah seandainya manusia itu mendengar, jin dan manusia itu mendengar pukulan malaikat tersebut, lasoiko, seseorang itu akan pingsan. Itu yang terjadi bagi seseorang yang dia akan masuk ke dalam liang kubur. Makanya perkara usul salasa ini bukan perkara yang mudah, ikhwan. Perkara usul salasa ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Setiap kita itu apa? Setiap kita itu akan apa? Akan menemui masing-masing hal ini. Dan tidak ada bantuan, gitu loh. Meskipun mau ditalkin sampai 100 kali, gitu loh. Dinteni sampai sore hari, sama dikubur pagi, dinteni sampai sore hari. Bahkan ada yang dijaga kuburannya sampai 40 hari. Ada. Yang dijaga kuburannya dikasih lampu sampai 40 hari. Kemudian ditalkini, dianu dan lain sebagainya.
itu nggak akan pernah bermanfaat sampai apa? Sampai orang tersebut sendiri yang bisa menjawab dari apa? Dari perjalanan hidupnya di dunia tersebut. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di mana? Fid dunya wal akhirah. Dan akhirat yaitu di alam kuburnya. Ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh para malaikat tersebut. Makanya kalau kita nggak pernah belajar tentang Allah, kita nggak kenal dengan Allah, ya kan? Bagaimana kita mau menjawab siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tersebut? Gitu. Kalau kita nggak pernah kenal dengan agama kita, ya kan? Apa sih sebenarnya agama kita itu? Agama yang mengajarkan apa? Kita nggak pernah memegang teguh agama kita, terus kita mau menjawab apa? Begitu pula ketika kita ditanya tentang Rasul dan kita tahunya cuma ya Nabi Muhammad, sifatnya seperti apa kita nggak tahu dan kita nggak pernah mengikutinya. Kemudian akhlaknya seperti apa kita nggak pernah mengikutinya. Kemudian bagaimana perjalanan hidupnya dan kita nggak pernah mengikutinya. Terus bagaimana kita mau menjawab tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di alam kubur? Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang menjawabnya bingung, la adri. Saya nggak tahu. Ini yang paling kita takutkan. Dan ketika di dalam kubur, Pak, nggak ada temen ya Pak. Gitu loh. Kalau ada temen enak. Gitu loh. Iso contek-contekan. Oh, bobo jawabannya. Gitu Pak. Ternyata apa? Nggak bisa. Gitu loh. Kita akan ditanya, istri kita akan ditanya, anak kita juga akan ditanya. Semua akan ditanya. Nggak ada yang lepas dari pertanyaan ini. Makanya penting bagi kita semua. Dan itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Kenapa kok kita harus belajar? Kenapa kok kita itu harus menuntut ilmu? Terutama ilmu tentang Allah, terutama ilmu tentang agama kita, terutama ilmu tentang Nabi kita. Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing. Ketika para malaikat mereka mengatakan apa? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Mungkin kita di dunia Pak, kita gampang gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya, banyak pertanyaannya, banyak Pak pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang-orang musyrikin. Bapak bisa cek di dalam Al-Qur'an, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amma yamliku sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyit wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr." Ketika ditanya, siapa ciptakan ini, siapa yang menurunkan ini, siapa yang ngatur ini, siapa yang ini, maka mereka mengatakan fasayaquluna lillah. Mereka mengatakan Allah, semuanya Allah itu yang ngatur. Tapi ternyata pengenalan mereka terhadap rububiyah, kata Allah, faqul afala tattaqun. Ketika mereka tidak menjadikan pengenalan makrifatnya bisa beribadah kepada Allah, pengenalannya seperti halnya nggak punya makrifat. Coba Pak. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan. Orang musyrikin, mereka itu bisa jawab. Ditanya di dunia itu mereka punya makrifat, Pak. Tanya siapa yang ciptakan, ngasih rizki, yang menghidupkan, mematikan, ngatur alam semesta ini. Mereka bisa jawab. Fasayaquluna lillah, fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah, semua yang melakukan itu Allah. Tapi ketika makrifat mereka, pengenalan mereka tidak menjadikan mereka beribadah kepada Allah, pengenalan mereka seperti nggak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang Allah Subhanahu wa taala butuhkan itu konsekuensi dari pengenalan kita. Kita kenal sama Allah. Tapi kalau kita nggak bisa beribadah kuat sama Allah Subhanahu wa taala, apa faedahnya? Apa faedahnya kita kenal? Gitu. Sama seperti halnya, Pak. Coba kalau maaf, Pak, kalau seandainya istri, Pak, kenal sampean, Pak. Gitu loh. Kenal sampean luar biasa, istri kenal suami begitu luar biasa. Yang diharapkan suami dari pengenalan ini apa, Pak? Hah? Istri bisa jatuh cinta, ya kan? Istri bisa menghormati, ya kan? Dari pengenalan kan itu kan yang diharapkan. Istri bisa mengagungkan kita, bisa mendahulukan pelayanannya kepada kita. Itu kan yang kita harapkan. Meskipun urip sampai puluhan tahun kenal, tapi apa? Tapi nggak pernah ngagungkan, yang ada cuma dimaki-maki suaminya. Paling jawaban kita apa?
kamu ini urip sama saya kok nggak kenal sama saya. Gitu. Nggak bisa mengagungkan, nggak bisa menghormati, nggak bisa ini. Karena apa? Tujuannya kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala, punya makrifat itu untuk apa? Untuk konsekuensinya kita bisa cinta sama Allah besar, pengagungan kepada Allah besar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Baik ketika kita di dunia kenal tapi kita nggak beribadah, ketika kita kenal agama Islam, lek kon dalil luar biasa, tapi apa? Nggak jalankan agama. Terus apa? Gimana kita mau jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mau kenal dengan Rasulullah, namanya semuanya tahu, apal gitu loh, di luar kepala. Tapi apa? Akhlaknya kok nggak mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifatnya kok tidak berusaha untuk mengikuti sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Apa yang mau kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini Pak yang perlu kita kuatkan di dalam perjalanan kita ini Pak. Kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan ujian kita. Kehidupan kita supaya kita kenal dengan Allah, kenal dengan agama, kenal dengan Rasul. Supaya apa? Supaya kita menjalankan konsekuensi pengenalan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama. Dan kita memegang teguh dengan hal tersebut. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti ketika kita itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, nasallallahu alafiyah, kesempatan itu modalnya itu cuma kita ketika kita berada di dunia. Kesempatan itu Pak. Kenapa? Kalau sudah kita masuk kuburan, wis tidak mungkin balik lagi kita di dunia. Sik ya para malaikat aku tak belajar di sik. Ustaz Baidawi lu ngajari sik masjid Nurul Ihsan. Enggak mungkin juga untuk akan berkata seperti itu kepada malaikat. Kasih kesempatan lah saya sak jam tak belajar dulu. Enggak ada. Kesempatan itu kapan? Kesempatan itu ketika kita berada di dunia ini, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dan kita berada di dunia. Ini kesempatan kita kuat-kuat untuk menuntut ilmu dan belajar tentang Allah, belajar tentang agama, belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil faedah, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan kita insya Allah akan merinci tentang ma'rifatu rabbihi, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu dinihi. Kita akan perinci satu-satu supaya apa? Supaya pengenalan kita dengan 3 hal tersebut semakin kuat dan kita mudah untuk menjalankan konsekuensinya. Ini yang bisa kita ambil sedikit pelajaran. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.